Ayah udah makan belum? Mama teh khawatir. Mama WA itu HP ayah mati semuanya. Aduh ya Allah, alhamdulillah sok ayah. Enak datang teh. Ya Allah. Kenapa gitu mah? Mama teh takut sekarang itu kan banyak banyak begal. Yang mama khawatirkan bukan begal yang bertato, begal yang berlipstik. Itu yang mama khawatirkan. Ari begal bertato mana mama tahu ayah teh jago karate, eleh kabeh ge. Jadi yang mama khawatirkan tuh begal yang berlipstik ayah. Oh iya. Tapi karena basicnya husnudzon enak lah. Walaupun khawatir begal berlipstik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu, tema kita hari ini apa? Satukan hati, jalin ukhuwah menuju jannah. Bapak, satukan hati, jalin ukhuwah menuju jannah. Ini judulnya bagus sekali. Karena kita tidak bisa membangun ukhuwah kalau tidak dimulai dari hati kita. Jadi ukhuwah itu dibangun, persaudaraan itu dibangun, rumah tangga itu dibangun, pertemanan itu dibangun, persatuan itu dibangun, modalnya harus dari hati. Makanya yang harus kita bicarakan adalah apa yang pertama kali harus kita satukan? Hati kita. Ya. Makanya ketika kita merasa tidak suka kepada orang, hati kita itu kotor terhadap orang lain, maka yang akan Anda lihat dari orang itu selalu kekurangannya. Kalau ibu lagi kesel sama suami, saya yakin yang ibu lihat dari suami apa? Kekurangannya. Mit amit sare calangap. Sabab ibu lagi kesel. Tapi kalau ibu lagi sayang, lagi cinta sama suami, suami tidur calangap, lucu juga bayi, ya Allah. Ini lucunya kan bayi sok aya geningan bu bayi nu tidurna teh lucu. Ibu lihat suami tidurnya munkir keheul mit amit. Tapi kalau lagi resep, lagi hatinya cinta, ya Allah suamiku seharian bekerja pasti kelelahan gitu loh. Jadi Bu, yang ingin saya jelaskan di sini apa Pak? Begitu hati kita menyatu, begitu hati kita bersih, insya Allah ukhuwah bisa kita jalin. Jadi omong kosong lah kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah. Kita harus bangun persaudaraan, kita harus bina persaudaraan, omong kosong. Kalau hati kita tidak menyatu, ya. Nah ini berlaku bukan hanya dalam ukhuwah, dalam rumah tangga, dalam pertemanan, itu hati kita harus bersih begitu. Nah makanya kalau kita lihat dalam diri manusia itu kan ada 3 unsur. Dan unsur yang satu itu dia panglimanya. Dalam diri manusia ada 3 unsur. 1 unsur jasad. Kita dikasih jasad Pak. Ya, jasad, fisik. Ya. Fisik ini benar-benar pemberian Allah yang harus kita syukuri. Bapak Ibu datang ke sini ngapain? Bapak ke sini ngapain? Sayang balik ari kieu teh. Dengar sayang, dengar. Dalam diri kita ada 3 unsur. Ada jasad. Jasad itu harus disyukuri. Ibu bapak kesini ngapain? Lagi mensyukuri jasad.
membangun ukhuwah. Jadi jawaban teh sesuai dengan teori yang sedang saya bahas. Jadi kita kesini dalam mensyukuri jasad. Ibu jauh-jauh datang ke sini, mumpung saya sehat. Anda mensyukuri jasad, ya. Tahajud, mensyukuri jasad. Karena ketika bapak sakit, mungkin tahajud juga pengen, tapi kan fisik tidak memungkinkan. Ada loh orang yang ingin datang ke sini, tapi karena sakit, ya, sakitnya tepira, rorombeheun, tapi parah. Tahu Pak rorombeheun? Perpecahan di antara suku, sehingga nggak bisa ke sini. Padahal kan penyakitnya rorombeheun. Kenapa? Sapatu sararoeh. Coba begitu sembuh rorombeheunnya, Bapak alhamdulillah bisa ke pengajian, damang rorombeheun. Berarti Bapak Ibu kesini sedang mensyukuri jasad. Makanya di dalam surat Al-Infitor Allah membuat ungkapan yang sangat retoris. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka birobbikal karim. Mengapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Alladzi khalaqaka, Tuhan yang menciptakanmu, fasawwaka, menyusunmu, fa'adalak, memberikan keseimbangan kepada kamu, fi ayyi surati masya'arokabak, Tuhanmu berkuasa membentuk fisikmu seperti apa. Wahai manusia, kenapa kamu durhaka? Nah, itu ungkapan pertanyaan yang membuat kita harus berpikir. Wahai manusia, kenapa kamu durhaka kepada Tuhanmu? Allah yang menciptakanmu, menyusunmu, memberikan keseimbangan kepada kamu, membentuk tubuh dan jasad kamu. Kenapa kamu durhaka? Ini kalimat bertanya yang membuat kita kudu mensyukuri jasad. Al-Infitor ayat 6. Ya, coba cek Al-Infitor. Pada bawa Quran, yang bawa Quran cek. Yang nggak bawa Quran berarti saya anggap Anda udah hafal Al-Quran. Rada keeng ningali bapak-bapak di dia teh. Sabab juga nama arapal Al-Quran. Saya teh jadi grogi ceramah teh. Bagaimana saya ceramah di depan orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah gitu. Bu, Al-Infitor surat keberapa? Surat ke-82. Betul ayat 6 Bu? Ayat 6 sampai ayat berapa? Ayat 6 sampai ayat 8. Fi ayyi surati masya'arokabak. Sampai di situ. Ya. Nah, ayat ini bicara tentang kita harus berterima kasih kepada Allah karena kita sudah diberi apa? Jasad. Ya. Jadi Bu, Pak, kalau kita tahajud, kalau kita saum Senin Kamis, kalau kita datang ke majelis taklim, kalau Ibu berusaha menyiapkan kehidupan yang nyaman di rumah, Ibu bebersih, Ibu elap-elap itu ini, Ibu istrika, Ibu teh sedang mensyukuri jasad. Bapak pergi ke kantor, pergi ke pasar, cari rejeki, datang ke sini, Bapak, kita semua sedang mensyukuri jasad. Satu jasad, dua akal. Dalam diri manusia ada akal. Akal inilah yang membuat manusia dimuliakan dibanding dengan makhluk lainnya. Akal inilah yang menyebabkan kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akal inilah yang menyebabkan manusia dimintai pertanggungjan jawab oleh Allah. Dan akal inilah yang membuat manusia bisa membangun peradaban. Ibu bapak mendengar suara saya? Jelas? Itu karena teknologi mikrofon. Berarti akal manusia bisa menciptakan alat ini sehingga ibu bapak menjadi lebih nyaman dengar suara saya. Dan saya pun lebih nyaman. Kebayang nggak dengan jumlah ribu begini, ribu jamaah begini, kemudian saya tidak pakai mikrofon, pasti saya capek. Saudara-saudara, Allah beri
firman. 10 menit juga udah capek. Tapi dengan alat, nah ini diciptakan dengan akal manusia. Belum lagi direkam di film, cek orang Garut. Di film, nanti ibu bapak bisa melihat rekamannya. Jadi walaupun misalnya tidak hadir sekarang, bisa dilihat di YouTube. Itu karena apa? Karena rekaman. Karena akal. Karena rekaman. Itulah fungsi akal. Akal itu untuk membangun peradaban. Akal itu bisa menciptakan sesuatu yang membuat kita lebih mudah. Dulu nenek moyang kita kalau haji itu kapal lautnya aja 40 hari perjalanannya kapal lautnya. Sekarang 9 jam cus landing aja udah. Ya. Itu karena akal. Dan dengan akal itulah manusia mendapatkan kewajiban. Begitu akal seseorang itu bermasalah, rusak akalnya, maka kewajiban juga dicabut. Rufi'al qalamu an thalathin. Kewajiban itu dicabut. Salah satunya anil majnuni hatta yaqila. Dari orang yang gila sampai dia berakal. Yang dimaksud gila di situ tidak selamanya gila dalam arti sakit jiwa. Termasuk akalnya fungsinya menurun. Contoh, dia jadi pelupa. Ya, ada yang hafal tapi mengalami disorientasi penempatan. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Sami Allah. Apal tapi mengalami disorientasi. Ini kudu disimpan di mana? Itu kan akalnya bermasalah. Ibu, yang saya ceritakan itu ada kasusnya. Jadi katanya Pak Am, ibu saya udah mau 80, hafalan sholat bener, tapi suka salah nyimpen. Lagi tahiyat teh, Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yamin. Amin, gitu. Bu, kalau ada orang yang begitu, biarkan. Nggak usah, mama, ulangi mama. Tesah mama, biarkan saja. Ku mau sholat guys, alhamdulillah. Bahwa dia itu salah, kenapa? Daya ingatnya, itu yang disebut dengan mengalami disorientasi pikirannya. Itu rufi'al qalam, dicabut kewajibannya. Jadi kewajiban itu turun kepada kita ketika akal kita berfungsi dengan baik. Begitu akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka kewajiban itu dicabut. Ya. Jadi artinya tidak wajib lagi. Ada seorang dokter cerita, Pak Am tahun kemarin ibu saya alhamdulillah masih kuat saum, Pak. Sekarang saum juga, tapi problemnya tiap adzan minta kolak. Mahanya teruskan ulahnya. Ibu Nani berbisik, Pak Am jamaah tik pengker, hoyong jelas Pak Am naik kaluhur. Sok orang mah demi jamaah baik lah. Oh. Ya Allah. Naik. Oke. Ya, tapi katanya yang di Pengker mah Pak Am pengen jelas sok. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Saya lagi cerita apa Pak? Oh iya. Jadi ada orang yang puasa itu tiap adzan uken kolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar teh mana kolak kerne kan kolak puasa lagi. Adzan asar mana kolak, mun teu aya kolak teh nyeuselan marah. Saumnya ini dicabut kewajibannya, nanti keluarganya bayar fidyah saja. Paham Bu? Jadi saya lagi cerita
Ketika akal kita tidak berfungsi dengan baik, kewajiban gugur. Kewajiban itu gugur. Ketika akal kita untuk sementara di off kan, yang di off kan tuh maksudnya maaf ada yang pingsan, tak sadarkan diri 3 minggu di ruang ICU, berarti akalnya berfungsi tidak? Tidak kena kewajiban. Tidak kena kewajiban. Jadi kalau yang di ruang ICU 1 minggu pas sadarkan diri, nggak usah mama teh tenetepan saminggu ya. Jadi mama harus sholat. Apa yang terjadi? Koma lagi, kaget kan? Kaget kan? Jadi mama saminggu teh sholat kok. Jadi dalam diri kita ada jasad, ada akal. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya sudah bicara jasad, surat Al-Infitor ayat 6 sampai 8, akal, surat Al-Alaq ayat 1 sampai. Nah, yang ketiga hati. Kan tema kita satukan hati, bangun ukhuwah menuju surga, menuju jannah. Jadi kalau kita ingin masuk surga, ingin membangun ukhuwah, satukan dulu hati kita. Tadi saya sudah bicarakan, ada jasad, ada akal, nah yang ketiga ada kolbu atau hati. Saudara-saudaraku sekalian, kolbu inilah yang menjadi panglima hati. Panglima hati. Saudara-saudara sekalian, kolbu inilah yang menjadi panglima jasad dan akal. Hati. Itu sebabnya kita selalu dianjurkan untuk berdoa agar hati kita lurus, agar hati kita lempeng, agar hati kita bersih. Sebab begitu hati kita lurus, hati kita bersih, hati kita lempeng, apa yang terjadi? Insya Allah ucapan, perilaku, berpikir kita pun lurus. Ini yang diterangkan di Ali Imran ayat 8. Surat apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau belokkan hati kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Berikan kepada kami rahmat, cinta darimu, sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Ini doa yang sering dibaca oleh Rasul. Kata Ummu Salamah, ada 2 doa yang paling sering dibaca oleh Rasul. Satu doa yang barusan, Rabbana la tuzigh qulubana, Ali Imran ayat 8. Satu lagi kata Ummu Salamah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Al-Baqarah 201. Jadi yang paling sering dibaca oleh Rasul itu Ali Imran ayat 8 dan Al-Baqarah 201. Saya yakin Bapak Ibu hafal Al-Baqarah 201 dan Ali Imran ayat 8. Doanya hafal, tapi ada yang baru tahu etate di Quran gitu. Nah, ya. Begitu saya bilang, Bapak Ibu coba, saya yakin Anda hafal doa Ali Imran ayat 8. Pada diam. Apa Bu? Diam. Begitu saya bilang, Rabbana la tuzigh. Oh eta gitu. Begitu saya bilang, saya yakin Rasulullah itu sering membaca doa yang kedua kata Ummu Salamah di Al-Baqarah 201. Namanya Al-Baqarah itu yaitu Rabbana atina fid. Oh eta. Jadi banyak yang hafal doanya tapi tidak tahu letaknya teh di mana. Dan memang orang Indonesia mah unik gitu. Bahkan nama surat aslinya teh nggak tahu.
Coba baca surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Nah. Coba baca Alam Nasyrah. Alam Nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi Al-Insyirah eta teh. Gitu. Gitu. Ya. Oke, balik ke yang tadi. Jadi dalam diri kita itu ada jasad, ada akal, ada kolbu. Inilah yang harus dibersihkan dulu. Begitu hati kita bersih, insya Allah kita akan bisa bersaudara. Maaf Bapak Ibu, rumah tangga bangunnya dari hati yang bersih. Bapak hatena bersih, istri hatinya bersih, insya Allah rumah tangganya penuh mawadah, rohmah, sakinah. Sekalipun suami ibu maaf ya, enggak banget gitu. Saya kan udah minta maaf. Menik itu, saya udah minta maaf. Saya ulangi ya, agak menyakitkan tapi saya ulangi. Kalau hati ibu bersih, suami ibu hatinya bersih, saya berani jamin rumah tangga Anda akan penuh mawaddah, rohmah, sakinah. Sebab hati suaminya bersih, hati istrinya bersih. Dia adalah yang ditakdirkan oleh Allah untuk saya. Yang jadi istri Bapak, itu yang Allah takdirkan untuk Anda. Matakan ayah, bobogohan jeung Ani, nikah jeung Wiwi. Kan ayahnya, nah bobogohan teh jeung Ani di semester 2 nepi ka sarjana, nah nikah jeung Wiwi no kakara panggih eta ge di rest area panggihna teh keur ke toilet antri kan gitu. Tah, berarti dengar, siapa yang jadi suami Anda sekarang? Itu yang Allah takdirkan untuk Anda. Siapa yang jadi istri Bapak sekarang? Itu yang Allah takdirkan untuk Anda. Not your choice, bukan pilihan Anda, tapi takdir Allah yang ditetapkan untuk Anda. Saya ulangi ya. Yang jadi istri saya bukan yang saya pilih, tapi yang Allah takdirkan untuk saya. Yang jadi suami ibu bukan yang Anda pilih. Buktinya kan Anda yang Anda keceng, yang Anda pilih teh dulu Ramli. Ingat nggak Anda waktu kuliah ngeceng Ramli? Itu your choice. Dar nikah ayeuna jeung Irwan. Bari teu ngimpi-ngimpi acan urang nah kawin jeung Irwan. Anakna Haji Somad. Enggak, saya lagi cerita apa? Kalau hati kita bersih, Bapak, ya kalakuan istri itu menjiga kieu ya Allah, asa capek. Bapak katakan, inilah yang Allah takdirkan untuk saya. Terima Pak. Maka sabutut-bututna istri Bapak, Bapak akan terima. Ini yang Allah takdirkan untuk saya gitu. Bapak teh, ya teh ilmuna teh aya di buku ya teh hasil perenungan 23 tahun nih. Mal aya di buku. Jadi ternyata saya lihat ada orang yang bisa membangun rumah tangga sampai akhir hayat bukan karena istrinya sempurna. No. Bukan karena suaminya sempurna, tapi hatinya terbuka menerima ini yang Allah takdirkan untuk saya. Baik, butut gada. Nuku Allah ditakdirkan mau apa lagi? Atas dikereuyeun maot teh. Nah. Nya dikereuyeun. Apa Bu dikereuyeun teh? Dijalani day by day. Terus maot gitu. Bisa dipahami omongan saya? Alhamdulillah. Saya teh lagi cerita satukan hati, bangun ukhuwah. Sebenarnya satukan hati itu bukan hanya membangun ukhuwah, membangun keluarga, membangun bangsa. Mulainya teh kudu menyatukan hati. Ibu punya suami seganteng apapun, saking gantengnya, saking handsome-nya, sampai giung liatnya itu.
Ibu mah giung lihat salak itu. Gimana sih giung? Tuh tahu giung Pak? Orang bahasa Indonesia giung apa ya? Jadi Bapak punya istri gelisnya, cantiknya, yang namanya putri Indonesia mah kalah. Putri kelas dunia kalah. Istri Bapak mah luar biasa topnya. Sampai Bapak teh giung. Tapi Pak, kalau hati Bapak tidak bersih, belum tentu rumah tangga Bapak abadi. Jadi sebenarnya menurut saya, satukan hati itu kunci untuk sebuah ikatan. Apakah itu ikatan rumah tangga? Ataukah itu ikatan ukhuwah? Dimulai dari satukan hati. Makanya tugas kita itu kudu terus mengasah hati kita bersih. Kenapa Allah mewajibkan kepada kita sholat yang 5 waktu? Kata Nabi, sholat yang 5 waktu itu seperti kamu mandi sehari 5 kali. Kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari, sekiranya di depan kamu ada sungai yang jernih, tiap kamu dari luar rumah mau ke rumah, mandi dulu di sungai. Dan zaman dulu mah belum ada kamar mandi atau mandi masuk rumah. Mandi masuk rumah, apa yang akan terjadi? Kata sahabat, tentu badan kami bersih dari debu, bersih dari keringat. Kata Rasul, itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Allah sayang sama kamu. Sholat yang kamu lakukan itu pelebur bagi dosamu, pelunak bagi hatimu, sehingga hati kamu jernih. Jadi sebenarnya kalau sholat kita benar Pak, duhur itu teh membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Dari subuh ke duhur teh kan pasti ada dosa. Hari ini tempat ibadah bukan sekarang? Tempat ibadah. Tapi mungkin nggak ada dosa. Tadi wae saya ke dia langsung. Baju si Pak Aam asara riweuhnya tah. Kedengaran. Bajunya asara riweuhnya eta. Asalinu ekna rojos gitu. Iya teh tempat ibadah tapi anger aya pedosa. Cek Anda teh, si Pak Aam suudon tah dosa saya teh suudon ke Anda, pi dosa oge. Jadi yang ingin saya ceritakan di sini apa? Ini tempat ibadah pun sumber dosa mah ada. Ada, Pak. Makanya kita sholat tuh membersihkan hati kita. Apalagi ditambahi dengan sholat sunnah. Apakah itu rawatib, apakah itu duha, apakah itu tahiyatul masjid, apakah sholat yang cukup berat yaitu sholat tahajud. Karena sholat tahajud mah beda. Ada challenge, ada tantangan. Makanya di surat Al-Isra juga dikatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan ibadah-ibadah sholat yang kamu lakukan, Allah mengangkat kedudukanmu menjadi mulia di hadapan Allah. Nah, jadi seluruh ibadah yang kita lakukan orientasinya adalah tazkiyatun nafs, pembersih hati kita. Jadi hati kita bersatu ketika hati kita bersih. Nah, kalau hati kita sudah bersih dengan doa tadi, apa doanya tadi? Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, bahkan ibu bapak datang ke sini, ini pembersih hati sebenarnya. Di dalam Al-Quran dikatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setiap langkah yang ibu bapak ayunkan ke sini itu pelebur dosa. Makin jauh rumah ibu dan bapak, peleburan dosanya makin bagus. Kata Anda teh, Pak Am, dah saya mah nggak jalan kaki, tapi pakai motor. Berarti sedikit diubah itu riwayat. Setiap putaran ban pelebur dosa. Kalau hadisnya kan setiap langkah. Kan ari bapak mah pakai motor, berarti putaran ban maksudnya. Kan gitu.
Bukan langkah lagi, putaran ban. Makanya pakailah motor yang bannya kecil supaya putarannya lebih banyak. Gitu. Nah, jadi tema ini sangat bagus, satukan hati. Ingat, rumah tangga akan penuh mawadah rahmah sakinah bukan karena pasangan hidup Anda itu ideal, bukan. Tapi karena hati Anda yang bersih. Benar nggak sih? Iya. Iya. Nah, lalu setelah hati kita bersih, baru satukan hati, bangun ukhuwah. Nah, ibu bapak, ukhuwah ini terbangun, ya. Ini ada hadis yang cukup panjang, tapi memang hadis ini sangat indah sekali untuk kita lihat, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita lihat. Saya baru cerita tentang satukan hati dulu. Jelas tentang satukan hati? Ya. Jadi hatinya harus bersih. Nah, begitu hati kita bersih, insya Allah kita akan bisa menyatukan persaudaraan di antara kita. Ketika hati kita bersih, kita bisa menyatukan ikatan rumah tangga kita. Jadi ternyata mulai dari menyatukan hati. Menyatukan hati. Nah, setelah kita berbicara tentang satukan hati, bangun ukhuwah. Ibu bapak, ada hadis bagaimana cara membangun ukhuwah. Gimana cara membangun ukhuwah? Gimana caranya membangun persaudaraan di antara kita? Satu, bagaimana cara membangun ukhuwah? Satu, bersihkan hati. Kan tadi enggeus ku urang dibeja. Tamun keur kieu sok hoyong uih sateh. Jadi cara membangun ukhuwah itu satu, dua, ringankan beban orang lain. Ringankan. Contoh meringankan beban orang lain. Kalau masih ada space di tengah kerumunan ini, nggak gesek. Ibu mah kalahkah jadi kieu dudukna teh. Tas jadi di dieu teh. Kieu cenah. Teu kenal urang eta teu kenal kitu jadi. Ringankan beban orang lain, ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Nah ini ayatnya, hadisnya indah sekali. Siapa yang meringankan beban orang lain dari beban-beban dunia, Allah akan ringankan beban-beban dia di akhirat. Jadi biasakan kita ini meringankan beban orang lain. Ya, ayah ibu-ibu pas bubar teh nyari sendal. Sendal yang satunya udah dipegang. Sendal. Ibu lihat, oh ibu ini ya bantuan. Lah ya mah langsung gitu, tajong kok Anda tuh. Ya. Ya. Jadi itu kan meringankan. Oh ibu ini bukan bu. Oh iya makasih. Kan sederhana. Hari Anda mah karena cari sendal Anda, bae nu batu hancur kan ditajung. Atuh nu hiji ngacelang ka ditu, hiji ngacelang. Nu penting sendal Anda ketemu. Nah. Bahkan bila perlu ketika Anda mau masuk masjid, sendal berantakan, beresin. Buka sendal Anda gitu. Anda mah nu geus beres digeser kabeh. Masuk punya Anda we sorangan kieu tah. Curiga di dia ada nih. Jadi kalau kita ingin membangun ukhuwah, mulai satu, bersihkan hati.
Doa la banala tuzikuluban. 2, ringankan beban orang lain. Sebisa kita, semampu kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, meringankan beban orang lain, Allah ringankan beban-beban dia di dunia dan akhirat. Gitu. Di sebelah, ya, tetangga ada yang meninggal. Ringankan bebannya, buka halaman Anda. Biar tamu-tamu tetangga itu memenuhi juga halaman Anda. Walah iya mah, ayah kunci, eta kunci. Kita asup ke halaman orang, asup kita. Kunci. Ringankan beban orang lain. Ya kan? Gitu. Yang ketiga, waman sataro musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Yang ketiga adalah tutup aib orang lain. Apa Bu? Ini hadis riwayat Imam Muslim nih. Jadi yang pertama bersihkan hati, yang kedua ringankan beban orang lain, yang ketiga tutup aib orang lain. Makanya termasuk dosa besar kalau kita suka menebar aib orang lain. Kalau kita menebar aib orang lain, judulnya apa itu? Ghibah. Ibu bapak, saya punya aib. Anda punya aib. Anda punya aib. Ya. Maka ketika aib kita itu ditutupi oleh orang lain, maka Allah, kalau kita menutupi aib orang lain, maka Allah tutup aib saya. Tubuh manusia mah tidak ada yang sempurna, Pak. Adakah manusia sempurna? Enggak ada. Persoalannya kenapa sekarang Anda tetap dimuliakan oleh anak Anda, dimuliakan oleh pasangan hidup Anda, dimuliakan oleh teman-teman Anda? Karena Allah menutup aib kita. Kenapa? Allah nutup aib kita. Sekarang Bapak dihormati ku anak Bapak, Ibu dihormati ku anak Ibu, Bapak dihormati ku istri Bapak, disayangi. Tahu nggak? Karena Allah nutup aib kita. Makanya jangan suka buka aib orang. Ini mah di pengajian teh. Friends. Aya berita anyar. Naon? Aku juga dapat infonya tadi malam. Kamu tahu bunga? Bunga nusok bareng yang si Mawar geningan. Apal tuh? Apa? Ternyata geus lilas ya. Cerai. Kan nggak kelihatan ya? Kayak bukan janda ya? Janda. Cenah mah geus 4 tahun. Janda nate. Kamu tahu dari mana? Ti salaki urang. Bu, menurut Anda perlu nggak sih itu diomongkan? Ibu Bunga ternyata sudah menjanda 4 tahun. Ya itu keputusan dia. Bahkan doakan semoga diberi jodoh yang lebih baik. Selesai. Ulah iya mah. Teu nyangka hebat nyumput keunana. 4 tahun. 4 tahun. Nah, hebat gitu nyumput keuna di antara orang-orang, hebat bisa. Terus kenapa? Itu punya hak dia. Mau cerita, mau tidak cerita, benar gak sih? Enggak, saya ingin menyampaikan kepada Anda. Ini artinya Anda membuka aib orang. Tidak perlu sebenarnya. Pak Am. Teman Pak Am ya? Fulan tuh teman Pak Am? Iya. Pak Am, rumah nanti mau dijual loh. Ya.
Sugan teh nawarkeun ka saya, ari nawarkeun mah tenan bisi ku Pak Am mau dibeli, bisa Setraduta loh Pak Am. Sok da Pak Am seueur artos. Amin gitu. Pak Am mau dijual di Setraduta. Ih, rumah nanti ada kolam renangnya keren teh. Ya. Pak Am sih mau beli. Oh, saya gemun aya duit mah dibeli Pak Am. Sok Pak Am bisa ada uang beli loh. Keren pisan. Murah lagi Pak Am. Gitu. Boleh enggak? Boleh. Dia ngebantu temennya. Yang tidak boleh adalah ya naon cik dijual. Terlilit hutang manehna. Da ieu istrina atuh ieu pisan boros Pak Am. Istri teh boros pisan. Mata kan usahana teh bangkrut Pak Am. Jadi imahna dijual. Nah, ini mah jadi dosa, bener teh? Tong suraseri istighfar Anda sok kitu Anda. Ari cuma ngabantuan, mau dijual, teteh mau diical, mau kayak abdi gaduh rerencangan, urang tawarkeun, eta mah ngabantuan. Pak Am bisi mau beli, ih bagus pisan loh Pak Am, itu harga nanti di bawah rata-rata. Ya, bisi mau beli nanti. Nah, itu kan nggak apa-apa. Tapi itu ujungnya itu yang naon cik dijual. Iya kan istri nanti kan boros pisan kan gitu. Sampai eta teh usaha suami teh kolaps ku istrina teh. Berarti itu jadi naon tah? Membuka aib orang lain. Saya ingin tanya, kalau hati saya bersih, hati Anda bersih, mungkin nggak kita membuka aib orang lain? Nggak mungkin. Gitu. Jadi ibu bapak, kalau kita ingin menjalin ukhuwah, 1, bersihkan hati. 2, ringankan beban. 3, tutup aib. Yang nomor 2 dan 3 itu hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Yang keempat, maafkan kesalahannya. Apa Bu? Maafkan kesalahan. Jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Tingali ka dieu. Penceramah di dieu. Lain di ditu. Gusti ya Allah. Nu ngaliwat. Kabayang Anda teh mun di mall juga kitu ka keur makan. Nggak boleh kayak gitu. Mun keur makan fokus makan. Mangga wilujeng sumping Pak. Aduh, dama. Alhamdulillah. Kayak ieu saha cik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya. Mohon Pak Hengki mangga. Ya. Bapak Wakil Wali Kota Pak. Ya, Wakil Bupati Bandung Barat. Jadi saya ngetes saudara-saudara sebenarnya ya. Mangga Pak Hengki mangga. Ya. Oke. Kita lanjut. Kita tes sampai apa? Tuh, daku Pak Hengki mah ngelepek atuh. Pak Hengki ku Pak Hengki mah ngelepek. Eta materi dui kahilap gitu. Jadi saya lagi cerita apa? Naonnya? Nah, jadi satukan hati, bangun ukhuwah menuju jannah mulai dari bersihkan hati. Yang kedua, ringankan beban orang lain. Apapun, ringankan beban orang lain. Termasuk meringankan beban ketika ibu membuang sampah pada tempatnya. Karena ketika ibu buang sampah seenaknya, itu akan merepotkan orang lain. Kan yang banjir boleh jadi bukan ibu, nu di ditu tuh.
Ibu kan buangnya di sini, banjirnya di ditu tuh. Bahkan saya baca aya nu ngebuang kasur. Kabayang tuh kasur dibuang kumaha eta teh? Kan kasusukan. Atuh banjir. Di mana itu teh? Nah. Oke, balik ke yang tadi. 1, bersihkan hati. 2, 3, tutup aib orang lain. Jangan suka bicara. Katanya gini, orang kerdil itu yang dia lihat dari orang selalu kekurangannya. Itu ciri orang kerdil. Orang besar, bukan besar badannya ya, otaknya. Nah, langsung orang besar tuh, mata juga orang. Maksudnya, jadi orang kecil, orang kerdil itu selalu lihat kekurangannya. Si itu kurang, si ini kurang, si ini. Itulah orang kerdil. Kalau orang besar selalu melihat kelebihan si ini, kelebihan si ini. Apa yang aku bisa ambil dari orang itu, apa yang bisa aku ambil dari orang itu. Ah gitu. Itu yang keberapa, Bu? Ya karena ada Pak Hengki ya. Pak Hengki ya teh jadi ancur ya materi teh. Jadi ancur ya. Nah tadi mah Anda teh konsentrasi. Nah Anda teh tadi ditanya teh bisa jawab nama henteu. Nah itu tuh yang keberapa? Ketiga ya. Yang keempat, maafkan. Dengar, maafkan. Coba baca sejarah bagaimana pemaafnya Rasul. Rasulullah itu, mohon maaf ya, tiap pagi di depan rumahnya selalu ada kiriman. Bukan kiriman kado, kiriman tinja. Jadi di depan rumah Rasul tuh orang yang benci sama Nabi pup di situ. Pup tee, pup teh naon. Gusti pup, naon pup Kalau pup bahasa Belanda atuh pup, naon pup Kabayang nggak? Buka pintu, pup, ada kotoran, ada tinja, bersihan. Wah, Nabi itu kalau bertemu dengan paman, dengan bibinya itu namanya istri Abu Lahab. Kan Abu Lahab tuh paman Nabi. Abu Lahab ini punya istri, siapa namanya? Ibu Lahab atau Anda menit mung mikir pisannya Bu Lahab. Anda mah nggak mau mikir istri Pak Hengki siapa? Bu Hengki. Nah, istri Pak Hengki siapa? Bu Hengki. Ya. Istri Pak Agus siapa? Bu Agus. Istri Abu Lahab? Bu Lahab. Istri Abu Lahab itu saking cantiknya disebut Ummu Jamil. Bunda yang cantik jelita, Ummu Jamil, ya. Jadi cantik pisan. Padahal Abu Lahabnya katanya enggak ganteng, biasa aja. Ngan beunghar Abu Lahab, tajir ya. Jadi memang dari dulu untuk punya istri cantik masih enggak usah ganteng, asal kaya sih sebenarnya kan. Ini untuk adik-adik saya yang belum menikah ya. Kalau untuk punya istri cantik malah Anda tuh kudu ganteng. Ganteng ari bodoh miskin mah hese oge. Nah, jadi kudu beunghar. Jika Abu Lahab tuh tidak terlalu tampan, biasa aja. Kekayaannya dahsyat luar biasa. Mata istrinya teh cantik pisan, Ummu Jamil. Tapi walaupun istri Abu Lahab tuh cantik, perangainya sangat-sangat buruk. Sampai di Quran diungkapkan fi jidiha hablum mim masad. Fijidiha itu pada leher. Jadi katanya lehernya istri Abu Lahab tuh keren banget. Tapi bukan berlian. Diumpamakan dia itu apa? Kalungnya dari sabut. Sabut tuh kayak untuk bahan keset sabut. Kenapa? Karena akhlaknya sangat buruk. Tiap ketemu Nabi diludahinya di depan orang banyak. Kada. Nabi mah bersihkan. Mun saya namun saya gitu kan gitu. Ya jika ibu kayak gitu
Cek supir angkot teh, balik atuh Bu, maneh balik tah. Ibu kayak gitu kan? Teh juga Rasul ibu mah. Kalau Rasul mah balik atuh. Biasa gitu. Ibu mah balik atuh Bu, maneh balik. Oke, saudara-saudara sekalian. Jadi ukhuwah itu dibangun kalau kita punya jiwa maaf. Dan apa yang terjadi ketika Fathu Makkah itu ditaklukkan, saudara-saudaraku sekalian, Rasul mengatakan, wahai penduduk Makkah, saya tahu kalian dulu menyakiti saya, menghinakan saya. Bahkan ada di antara saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang dibunuh, dirampas. Sekarang kalian saya maafkan. Antumut tulaqa. Tidak ada permusuhan lagi antara saya dan Anda. Saya maafkan. Saya maafkan. Kalau kalian mau masuk Islam, falyatafaddal, silahkan masuk Islam. Kalau kalian tidak akan masuk Islam, selama kalian tidak mengganggu, tidak apa-apa. Silahkan ke rumahnya masing-masing. Jiwa maaf Rasul yang begitu hebat, itu yang justru menyebabkan orang-orang kafir Quraisy pada saat penaklukan kota Makkah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka ada ayat, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan Anda lihat orang-orang berbondong-bondong. Itu karena apa? Jiwa maaf. Jadi jiwa maaf itu membuat kita justru mulia, bukan hina. Bu, kalau suami ibu nyakitin ibu, namanya juga manusia ya. Suami ibu nyakitin ibu, yang paling hebat ibu maafkan. Ya udahlah, saya maafkan, mamah maafkan. Gitu. Kalau istri kita salah Pak, udah maafkan. Jangan sok suci. Kenapa? Kalau istri saya salah, saya juga boleh jadi pernah salah. Maafkan. Kalau teman saya salah, ya boleh jadi saya juga salah. Maafkan. Itulah ukhuwah terbangun ketika jiwa maaf kita luas. Tapi Anda tidak mungkin, saya tidak mungkin memaafkan kalau hati kita kerdil. Yang saya bilang tadi, mulai dari hati yang bersih. Jadi kita akan punya jiwa maaf kalau hati kita seluas samudra seperti salju seindah mutiara. Kalau hati kita shine bright like a diamond. Ulangi Pak. Yang keberapa sekarang? Yang keenam kan lan? Oke, daripada berselisih, berikutnya saudara-saudara. 1, bersihkan hati. 2, ringankan beban. 3, tutup aib orang lain. 4, maafkan kesalahan. Anda bisa lihat di surat Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159. Di situ ada firman Allah, dicoba yang bawa Al-Quran cek Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, sudah ditemukan Bu? Ada, betul yang saya bacakan. Karena rahmat Allah tuh. Dimulai dari kata-kata karena rahmat Allah kamu lembut. Kamu tidak kasar. Kalau kamu kasar pasti orang jauh darimu. Fa'fu anhum, maafkan. Ada kata-kata apa? Maafkan. Jadilah orang pemaaf, ya. Dan ketika kita memaafkan orang lain, sesungguhnya kita sedang mengurangi beban kita. Ibu, kalau ibu marah sama suami, lalu ibu memaafkan kesalahan suami, beban ibu ringan tidak? Lebih ringan. Saya tersinggung oleh Anda, saya maafkan. Ya sudah, selesai urusan. Tapi kalau saya tersinggung oleh Anda, terus saya pikirin,
Ya Allah, si bapak itu kurang ajar ya Allah, ngomongnya setajam itu ngomong ini kan gitu. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa istirahat, terus ingat sama omongan bapak yang menyakiti hati saya. Tapi begitu saya memaafkan, ringan urusan saya, selesai urusan saya. Nah makanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ternyata yang hebat bukan hanya memaafkan, mendoakan. Ini yang dicontohkan oleh Rasul ketika beliau dilempari batu saat beliau datang ke Taif. Bapak Ibu kalau umroh dari Makkah itu bisa ke Taif ya, 70 km dari situ. Taif itu daerah pegunungan yang menghasilkan kayak di kita Malembang, apa sih? Sayur-sayuran ya. Makanya di sana ada wortel, ada buncis, ada bayam, itu dari Taif. Dari dulu itu Taif daerah pertanian. Nabi hijrah nyobrah ke Taif. Begitu nyampe di Taif, beliau dilempari batu. Sambil diteriaki Majnun. Apa Majnun? Ada orang gila, dilempari. Dari sekian lemparan ada yang mengenai pelipis Rasul. Rasul berdarah-darah. Lalu Rasul menyelamatkan diri dari lemparan itu. Beliau beristirahat di sebuah perkebunan anggur. Dan dengan membersihkan darahnya, beliau mengatakan, Ya Allah, ampuni mereka. Ya Rob, lahirkan dari mereka generasi-generasi yang soleh. Ya Allah, ampuni mereka, mereka kaum yang belum mengerti. Dahsyat Bu, dimaafkan dan didoakan. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, maafkan, doakan. Udah. Memang diomongnya gampang, dilakukan hese pisan. Maafkan, doakan. Kabayang teteh. Dimaafkan terus didoakan ke orang. Eta teh gampang diomongin. Dilakukannya tak semudah dan tak seindah yang kita omongkan. Sulit. Tapi orang yang hatinya seluas samudra seperti Bapak Ibu mah insya Allah bisa Anda lakukan. Kan saya bilang Anda mah hatinya teh seluas samudra, seputih salju, seindah mutiara. Hati Anda mah seperti shine bright like a diamond. Like a diamond, you know? Diamond. Diamond. Nah, jadi Ibu Bapak, ternyata itu hanya bisa dilakukan seperti yang poin 1 saya sebutkan tadi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan. Ya. Nah, itu teh keberapa, Bu? Sekarang keberapa? Nah, ada yang 5, ada yang 6. Berikutnya, saudara-saudara, untuk menghindari perpecahan. Berikutnya, nu genep tulis genep, nu 7 tulis 7, nu 8 tulis 8. Heg. Ya, sok sadaekna. Yang berikutnya, yang kelima, yang keenam. Oke. Kalau kita ingin membangun ukhuwah, jauhi, hindari suudzon. Bu, ayat tentang gini, suudzon mah ayatnya itu eksplisit. Kata orang Sunda mah jentre. Ayatnya itu bukan implisit. Jentre itu apa? Jelas, eksplisit ayatnya. Coba Anda lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Dabu, bangsa ini kalau satu sama lain suudon itu yang membuat jadi tidak nyaman. Ya. Makanya kita tidak boleh suudon. Itu sebabnya untuk membangun ukhuwah, 1, bersihkan hati, 2, ringankan beban orang lain, 3, tutup aib orang lain, 4, maafkan kesalahannya, 5, suudzon. Coba lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm
Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, betul ayatnya, Bu? Ayat 12 ya. Ayat 12. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Saya bilang ayatnya itu eksplisit. Tidak implisit. Jentre jelas. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Prasangka buruk itu dosa. Ya. Ibu, suami ibu biasa pulang jam 7 paling malam. Ini jam 8 belum pulang. Jam 9 belum pulang. DWA contreng hiji. DWA contreng hiji. Padahal WA nanti HP nanti tiluan nanti contreng hiji. Ya kan? Da alasan nanti HP kantor, HP keluarga, HP komunitas. Gitu. Jadi HP suami ibu itu ada berapa? HP kantor, HP keluarga, HP komunitas. Nah, tiluan anak contreng. Jam 10 belum pulang. Jam 11 belum pulang. Ibu tidak tahu berita apapun tentang suami ibu. Padahal jam 7 paling malam dia biasanya udah pulang. 2 tipe perempuan. Perempuan pertama maksudnya istri. Istri pertama dia husnuzon. Dia sholat. Ya Allah, beri keselamatan pada suami saya. Jauhi dari segala mara bahaya. Anak-anak nanya, mama, kok si papa jam 9 belum pulang? Ya doain ya, mama juga khawatir. Ya, sok kalian doakan. Berarti si istrinya itu apa? Husnuz. Begitu husnuzon, keluar kalimat-kalimat indah. Tapi mun anda suudon, ya bareng jeung si Ani sekretaris anyar ya. Pasti nganterkeun ka ujung berung ya. Pasti ya. Ibu capek ente, Bu? Terus ibu ngomongnya juga bakal nggak bagus. Begitu suami datang juga, aduh, wih ameng. Geuleuh teu Pak sebagai salaki. Urang geus capek meeting nepi ka tengah malam pas datang teh, aduh amengnya jeung Wiwi, aduh. Antarkeun Wiwi ka ujung berung. Geuleuh urang. Tapi kalau anda husnuzon, begitu pulang, alhamdulillah ayah dipeluk sama ibu. Ayah udah makan belum? Mama teh khawatir, mama WA, itu HP ayah mati semuanya. Aduh ya Allah, alhamdulillah sok ayah. Enak datang teh, ya Allah. Kenapa gitu mah? Mama teh takut, sekarang itu kan banyak banyak begal. Yang mama khawatirkan bukan begal yang bertato, begal yang berlipstik. Itu yang mama khawatirkan. Ari begal bertato mana mama tahu ayah teh jago karate, eleh kabeh ge. Jadi yang mama khawatirkan tuh begal yang berlipstik ayah. Oh iya. Tapi karena basicnya husnudzon enak we. Walaupun khawatir begal berlipstik. Jadi Ibu khawatir begal yang bertato apa begal yang lipstik? Oke. Bapak denger nih. Jadi yang dikhawatirkan oleh istri saudara-saudara bukan begal yang bertato, tapi begal yang ya. Oke. Ya. Oke, saya lagi cerita apa, Pak? Lipstik kumaha? Saya nggak lagi cerita begal, husnuzon. Da anda nonapal teh begal lipstik kata. Awas anda pasti di rumah teh, ayah mamanya khawatir tehnya, ya mah cek si paamnya. Anda teh pasti ngomong gitu ya ke suami, ayah kade, mamah mah nggak khawatir dengan begal-begal yang bertato. Mama mah khawatir begalnya. Cek suami teh, ngomong gitu. Cek si Paam. Nah, saya nu jadi korban tahu nggak? Nah, jadi balik ke yang tadi,
Kita itu sedang berbicara satukan hati, bangun uhwah menuju surga. Ya, kenapa kita disuruh menjauhi suudon? Ayat itu mengatakan kalau Anda sudah suudon akan ada the next perbuatan buruk, tajassus. Anda akan lihat sisi buruk dari orang itu. Saya suudon sama Anda, yang saya lihat dari Anda pasti keburukan. Mun geus resep, pasti yang dilihat bututna. Sok we. Matak saya suka minta ke bangsa di negeri ini berhusnuzon lah. Ya. Pada pemimpin, pada ulama. Kenapa? Supaya kita lihat sisi baiknya. Atuh kalau suudon mah pasti yang kelihatan teh sisi buruk melulu. Ya. Anda lihat ucing, mun suudon mah pasti maling ya ucing. Gitu. Teh ka ucing. Sok. Paham nggak? Aya ucing ngaliwat ke rumah saya. Jigana eta ucing lapar. Mah, aya makanan teh. Aya tulang, ulah tulang atau daging. Kasih daging. Kenapa saya ngasih makanan ke kucing? Saya husnudon ke ucing eta. Eta ucing teh lapar. Kudu diparaban. Tapi kalau saya lihat ucing, jigana ya ucing garong. Itajongan ku saya. Eta teh ka ucing, saudara. Gimana kalau kita ke pemimpin-pemimpin di masyarakat kita? Makanya kalau menurut saya, kita harus husnuzon. Husnuzon, ke tetangga husnuzon, ke suami husnuzon, ke para pemimpin husnuzon, para ulama, para kiai husnuzon. Husnuzon, kalau bangsa ini dibangun dengan husnuzon, saya yakin yang keluar adalah kalimat-kalimat indah, bukan kalimat yang bersifat memaki, ya, dan yakin tidak mungkin menebar hoaks. Kenapa? Orang husnuzon kok. Masa husnuzon menebar hoaks gitu. Jadi kuncinya di sini saudara-saudara sekalian. Kalau orang sudah suudon, nanti tajassus. Selalu yang dilihat tuh negatifnya. Kalau sudah lihat negatifnya, the next lagi, berikutnya apa? Wala yagtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu gibah. Nah, nanti muncul gibah, gosip. Gosip itu muncul karena apa? Karena suudon. Paham. Saya punya tetangga ya, gelis. Tapi tiap malam Jumat sok aya mobil, Pak. Letter B. Sok aya lalaki geus kolot keluar gitu. Katanya sih itu suaminya. Tetangga saya teh kayaknya dia second wife. Bu, menurut Anda ini teman saya, tetangga saya ini suudon apa husnudon? Begitu suudon dia kan ngomongnya jadi buruk. Pokoknya jangan sekali-kali suudon. Begitu suudon nanti Anda gosip. Tidak mungkin orang gosip kalau tidak suudon. Jadi gosip itu dimulai dari suudon, buruk sangka. Kalau kita ingin masuk surga melalui uhwah, jangan pernah suudon, husnuzon saja. Dan husnuzon itu membuat kita ringan kok, ya, membuat kita aman. Ibu selalu husnuzon sama suami, ibu akan selalu mendoakan suami ibu. Ya. Ibu ke anak juga tidak boleh suudon. Anak balik jam 8 langsung, kamu main ya? Ngomong sama mama kalau main. Kata anak teh, enggak mah, aku teh ada belajar tambahan, aku ada gini. Ibu belum apa-apa udah melotot ke anak. Kamu main ya? Coba kalau ibu husnuzon, oh mungkin anak teh ada apa? Pelajaran tambahan. Oh anak teh ada kegiatan. Begitu pulang teh, alhamdulillah pulang. Mama teh khawatir di sekolah ada kegiatan, ada ekstrakurikuler, ada apa? Jadi yang keluar apa? Positif. Anak mau pergi ke sekolah, husnuzon. Begitu mau pergi diantar sama bapak karena motor teh, love you, take care. Ibu kan nurutan film Korea kan, take care, Sararono, cek ibu tuh. Sararono, hati-hati nak.
Berdoa di sana. Ibu husnudon nggak sama anak? Husnudon. Kan ayah ibu nukieu begitu anak naik motor. Jangan nakal. Jangan nakal. Cek budak teh. Nah. Kabayang nggak? Anak tidak nakal, tidak apa. Begitu naik motor jeung bapana, ya kan gitu. Jangan nakal. Anak teh kieu we. Nggak mau lihat ibunya. Da ibunya tuh. Jangan nakal. Nari ibu suudon, jangan nakal. Anak baru mau pergi sekolah udah jangan nakal. Ibu enak nggak kalau suami bilang gini, "Mah, mau kemana? Ke pengajian." "Mah, berdoa di sana untuk ayah ya. Salam untuk ustadznya saha? Ustadz Aam. Salam. Sebatkeun ti Wawan gitu. Salam." Wawan. Kenalin gerak Kak Wawan. Hati-hati ya mah ya, ngaosna nya. Hati-hati. Bismillah mah. Enak teu? Komo, ongkos aya encan. Nah, komo mun kitu mah. Ya, tambahan 300.000 ke wakaf. Nah. Bu, enak nggak? Kasih ibu nggak enak kalau suami belum apa-apa udah suudon. Begitu Anda naik motor, Mama mau kemana? Mau ngaos? Jangan selingkuh. Enak tuh bu. Nah hari ke anak ibu sok jangan nakal. Duh ya Allah, ya araya semua itu kumaha. Nah, jadi ibu bapak udah keberapa itu teh? Apa? Ke-6 ya? Ya, yang ke-6 sekarang. Yang ke-6. Untuk membangun ukhuwah, ukhuwah itu harus dibangun dengan saling mendoakan. Jadi gini bu, kalau kita punya teman lagi susah, doakan tanpa sepengetahuan dia. Karena Nabi mengatakan, apabila kita mendoakan orang lain dan yang didoakan itu tidak tahu, maka sekian malaikat akan mendoakan kita. Saya kasih contoh begini. Teman saya cerita, Kang, saya teh itu anak nu nomor 2, ya Allah, sekolahnya teh meni sering kali bolos, Kang. Saya teh udah nasehatin, udah itu. Jadi dia teh curhat tentang anaknya. Ketika tahajud, saya doakan anak dia. Dengar bu, ketika saya mendoakan anaknya teman saya, maka malaikat mendoakan anak-anak saya. Paham? Jadi kalau ya Allah, semoga anak sahabat saya itu soleh, jadi orang yang membanggakan orang tua, jadi jariah bagi orang tuanya, beri kecerdasan, beri rezeki yang luas. Saya ngedoain siapa? Anak orang lain. Malaikat di atas kepala saya akan mengatakan amin. Ya Allah kabulkan dan berikan kepada orang ini kebaikan sebagaimana dia mendoakan kebaikan kepada orang lain. Jadi jangan merasa mubazir ketika mendoakan orang lain. Ada tetangga sakit, sholat doakan. Nanti kalau udah sembuh, ibu sehat, alhamdulillah. Ku abdi didoakan ibu. Tiap tahajud udah cangkel ngadoakan ibu. Nggak usah lapor juga. Kalau udah sembuh teh nggak usah lapor. Jadi ternyata ketulusan hati kita ketika kita mendoakan orang lain dan yang didoakan itu tidak tahu. Dan jangan pernah Anda merasa rugi mendoakan orang lain. Jangan pernah merasa rugi. Karena ketika Anda mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan Anda. Kalau saya mendoakan anak orang lain, apa arti saya? Belum tentu doa saya dikabulkan. Tapi anak-anak saya didoakan oleh malaikat. Jadi jangan merasa rugi, jangan pelit untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain. Karena apa? Itu bagian dari ukhuwah yang bisa kita bangun. Ya, mendoakan gitu. Bahkan dulu kalau kita baca dalam riwayat, para sahabat itu suka saling gini, ya ukhayya la tansana bidu'aika. Wahai saudaraku,
jangan engkau lupa mendoakan aku. Jadi selalu doakan abdinya gitu. Jadi ibu, saya sudah menjelaskan supaya kita bisa membangun ukhuwah. 1, bersihkan hati. 2, ringankan beban orang lain. 3, tutup aib orang lain. 4, maafkan kesalahan. 5, hindari suudzon. Karena dari suudzon akan ada dosa-dosa lanjutan. Tajasus, gibah, dan yang ke-6, selalu saling mendoakan. Nah ini yang ke-6 ini Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186 yang terakhir itu. Ya, ibu bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.